Bagi orang Jakarta, yang namanya kolonialisme itu di depan mata. Dulu kita semua pribumi ditindas dan dikalahkan. Kini telah merdeka, kini saatnya kita menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Kenapa Anies Baswedan? Jawabannya adalah why not the best? Nah, kalau kualitas peradaban demokrasi kita ingin baik, berkualitas, amunisinya yang ditempurkan, isunya, wacananya, narasinya harus berbasis pada politik kinerja, politik gagasan, politik rekam jejak. Tapi kalau mengalami degradasi, kemerosotan demokrasi kita, kalau menggunakan politik identitas. Anies ini kan cuma dicomot, ya dicomot oleh 212, kemudian diposisikan seolah-olah dia bagian dari 212. Saya kenal Anies karena dia adalah deklarator Ormas Nasdem. Anies bukan orang yang seperti itu. Dia seorang nasionalis sebenarnya. Mohon jangan pakai politik identitas, terutama identitas agama, termasuk identitas NU. Tidak boleh mengeksploitasi identitas NU untuk politik. Politik identitas sesungguhnya tidaklah selalu negatif dalam sejarahnya. Politik identitas lahir dari perjuangan melawan diskriminasi dan ketidakadilan. Yang menjadi masalah adalah politik identitas yang buruk. Ia bukan hanya buruk, tapi juga merusak. Praktek politik semacam ini tidak hanya picik, akan tetapi juga membodohin kita. Dan sejak 2008 kami menggali terus dinamika gerakan radikal di Indonesia. Kekuatan-kekuatan ideologis maupun non-ideologis yang mengancam ideologi negara dan kebertahanan dari sistem demokrasi Pancasila. Dan kami melihat bahwa gerakan politik identitas yang berbasis pada paham populisme sayap kanan itu satu ancaman yang serius terhadap keberlanjutan dan kebertahanan dari Pancasila sebagai dasar negara. Karena ekses daripada sistem yang ada pada hari ini, yang tumbuh, berkembang adalah aliran yang non-Pancasila. Yang tidak ada ikatan emosional, otak hatinya, empatinya pada komitmen kebangsaan nasionalisme Pancasila. Ada ideologi baru. Dia seorang nasionalis sebenarnya. Tapi karena kebutuhan kemarin, ya kebutuhan dia juga perlu menang, yang dia ambil itu politik identitas yang mendukung dia sebegitu kuat di Pilkada DKI itu terpaksa harus diambil. Sejatinya dia bukan orang yang memiliki prinsip politik identitas, bukan. Berbahaya juga, itu akan merusak kohesi nasional kita, harmoni nasional kita, persatuan, seterusnya. Itu akan roboh bangunan kebangsaan kita. Saya kira kalau politik identitas ini yang dikedepankan. Yang ditawarkan, entah apa bentuknya, dari mulai anak PAUD sampai kepada profesor, doktor, radikal. Jangan katakan itu tidak ada dalam kehidupan kita. Kita bukan Amerika, kita bukan Eropa, kita bukan Arab. Kita adalah Indonesia. Sejak 2017, dinamika politik identitas terus menguat sampai hari ini. Dan Pak Anies Baswedan salah satu tokoh yang dihasilkan secara sempurna oleh gerakan populis sayap kanan ini. Gerakan politik identitas yang berbasis pada paham populisme sayap kanan itu satu ancaman yang serius terhadap keberlanjutan dan kebertahanan dari Pancasila sebagai dasar negara. Ingin dicari Nasdem adalah yang terbaik daripada yang baik-baik. Inilah kenapa akhirnya Nasdem melihat seorang sosok Anies Rashid Baswedan. Sebuah pagi yang cerah, suasana Jakarta yang tenang, masa depan Indonesia yang insya Allah lebih cerah. Kita berkumpul di tempat ini yang insya Allah membuat babak baru untuk perjalanan Nasdem dan perjalanan Indonesia ke depan. Seandainya Pak Anies Baswedan kemudian memperoleh kendaraan politik dan masuk ke gelanggang Pilpres, Indonesia ke depan akan mengalami dinamika yang lebih rumit. Kenapa? Karena politik identitas akan menjadi strategi mainstream di dalam pemilu 2024. Berikan kesempatan ya Allah untuk mengatur negeri ini, kami janjikan. Dan kutuklah kami termasuk diriku ini kalau kami mengkhianati komitmen ini. Ya Allah, ya Tuhanku, Sang Maha Pencipta, dengan ikhlas, dengan kejujuran hati, dengan kerja keras, kami berupaya berikan kesempatan pada pemilu yang akan datang, kami mengatur negeri ini. Salam pembaharuan. Saudara, Partai Nasdem sudah menunjukkan arah politik 2024 dengan resmi mendeklarasikan bakal calon presiden, yakni
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Publik menilai dengan memilih Anies, Nasdem dianggap telah memberi ruang kepada kelompok atau orang yang bersimbiosis mutualisme dengan kelompok radikal, seperti yang terjadi pada Pilkada 2017 lalu. Politikus Partai Nasdem, Irma Suryani Chaniago, tegas membantah anggapan tersebut. Di matanya, Anies adalah tokoh penganut prinsip nasionalis. Memang pada Pilkada DKI 2017 lalu, Anies cuma dicomot oleh 212, seolah-olah dia diposisikan adalah bagian dari 212. Kata Irma dalam sebuah video pendek yang beredar di Twitter. Irma menegaskan, kenal baik dengan Anies, mantan Mendikbud itu adalah salah satu deklarator Ormas Nasdem. Anies bukan orang yang seperti itu, dia seorang nasionalis sebenarnya, tegasnya. Anies ini kan cuma dicomot, ya dicomot oleh 212, kemudian diposisikan seolah-olah dia bagian dari 212. Saya kenal Anies karena dia adalah deklarator Ormas Nasdem. Anies bukan orang yang seperti itu, dia seorang nasionalis sebenarnya. Tapi lanjut Irma, karena adanya kebutuhan politik untuk meraih kemenangan pada Pilkada 2017 lalu, Anies dengan terpaksa harus mengambil dukungan dari kelompok 212. Tapi karena kebutuhan kemarin, kebutuhan untuk perlu menang Pilkada ya diambil itu politik identitas yang mendukung dia sebegitu kuat di Pilkada DKI 2017 lalu, terpaksa harus diambil, ungkap Irma. Sejatinya dia bukan orang yang memiliki prinsip politik identitas, bukan, pungkas Irma. Dia seorang nasionalis sebenarnya. Tapi karena kebutuhan kemarin, ya kebutuhan dia juga perlu menang, yang dia ambil itu politik identitas yang mendukung dia sebegitu kuat di Pilkada DKI itu terpaksa harus diambil. Sejatinya dia bukan orang yang memiliki prinsip politik identitas, bukan. Sebelumnya, dalam satu kesempatan, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mengatakan, tantangan Indonesia ke depan yakni mempertahankan keutuhan bangsa dan negara dalam pluralisme atau kemajemukan. Sebab menurut dia, telah muncul ideologi yang bertentangan dengan Pancasila dan berkembang di setiap lapisan masyarakat. Kaum garis keras atau radikalisme ada di mana-mana. Dari mulai anak PAUD hingga profesor, doktor, radikal, jangan katakan itu tidak ada. Ini tantangan kita bersama, ini adalah masalah kita bersama, kata Paloh saat memberikan kuliah umum kebangsaan bertajuk Tantangan Bangsa Indonesia Kini dan Masa Depan di kampus UI Salemba, Jakarta Pusat pada Rabu 14 Agustus 2019 lalu. Karena ekses daripada sistem yang ada pada hari ini, yang tumbuh, berkembang adalah aliran yang non-Pancasila. Yang tidak ada ikatan emosional, otak hatinya, empatinya pada komitmen kebangsaan nasionalisme Pancasila. Ada ideologi baru yang ditawarkan, entah apa bentuknya, dari mulai anak PAUD sampai kepada profesor, doktor, radikal. Jangan katakan itu tidak ada dalam kehidupan kita. Kita bukan Amerika, kita bukan Eropa, kita bukan Arab, kita adalah Indonesia. Paloh mengatakan paham radikalisme itu bisa mecah belah bangsa. Untuk itu, ia menghimbau masyarakat mengandalkan semangat kemajemukan. Ia pun berharap masyarakat sadar bahwa ideologi NKRI tak boleh berubah. Selain itu, Paloh menyampaikan sistem bernegara di Indonesia yang kompetitif karena setiap urusan bergantung pada uang. Ketika kita berkompetisi politik, Wani Piro, saya nggak tahu lembaga pengkajian UI ini sudah mengkaji Wani Piro, itu saya nggak tahu. Prakteknya yang saya tahu, money is power, bukan akhlak, bukan kepribadian, bukan attitude, bukan juga ilmu pengetahuan. Money is power, kata dia. Menurut dia, sistem bernegara yang cenderung kapitalis dan liberal akan mencederai Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. You tahu nggak, bangsa kita ini adalah bangsa yang kapitalis hari ini. You tahu nggak, bangsa kita ini bangsa yang sangat liberal hari ini. Ngomong Pancasila, mana itu Pancasila? Tanpa kita sadari juga kalau ini memang kita masuk dalam tahapan apa yang dikategorikan negara kapitalis, ucap Paloh. Politik identitas sesungguhnya tidaklah selalu negatif dalam sejarahnya.
Politik identitas lahir dari perjuangan melawan diskriminasi dan ketidakadilan. Yang menjadi masalah adalah politik identitas yang buruk. Ya, bukan hanya buruk, tapi juga merusak. Praktek politik semacam ini tidak hanya picik, akan tetapi juga membodohin kita. Sementara itu, Direktur Eksekutif Lembaga Pemilih Indonesia atau LPI, Boni Hargens mengatakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terlalu mesra dengan kelompok garis keras. Hal itu menanggapi pengakuan Anies Baswedan yang menyatakan siap maju dalam pemilihan presiden atau Pilpres 2024. Awalnya, Boni Hargens menyebut Anies Baswedan merupakan satu di antara tokoh potensial di Indonesia. Apalagi Partai Nasdem telah mengumumkannya sebagai bakal calon presiden di 2024 mendatang. Namun, Boni Hargens menuturkan sejak 2017 dinamika politik identitas terus menguat hingga saat ini. Dan Pak Anies Baswedan adalah salah satu tokoh yang dihasilkan secara sempurna oleh gerakan populis sayap kanan ini, kata Boni Hargens di Jakarta pada Sabtu 17 September 2022. Dan sejak 2008 kami menggali terus dinamika gerakan radikal di Indonesia. Kekuatan-kekuatan ideologis maupun non-ideologis yang mengancam ideologi negara dan kebertahanan dari sistem demokrasi Pancasila. Dan kami melihat bahwa gerakan politik identitas yang berbasis pada paham populisme sayap kanan itu satu ancaman yang serius terhadap keberlanjutan dan kebertahanan dari Pancasila sebagai dasar negara. Boni Hargens menjelaskan akan lebih rumit jika mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia itu maju dalam kontestasi Pilpres 2024. Kenapa? Karena politik identitas akan menjadi strategi mainstream di dalam pemilu 2024, ujar Boni. Menurutnya, politik identitas akan menjadi ancaman bagi masa depan bangsa Indonesia. Maka kami dengan segala hormat kepada Pak Anies bahwa beliau adalah seorang yang punya integritas, seorang yang cerdas, smart, dan juga mungkin punya semangat nasionalisme, tapi terlalu mesra dengan kelompok garis keras, ungkapnya. Sejak 2017, dinamika politik identitas terus menguat sampai hari ini. Dan Pak Anies Baswedan salah satu tokoh yang dihasilkan secara sempurna oleh gerakan populis sayap kanan ini. Gerakan politik identitas yang berbasis pada paham populisme sayap kanan itu satu ancaman yang serius terhadap keberlanjutan dan kebertahanan dari Pancasila sebagai dasar negara. Lebih lanjut, Boni Hargens menambahkan kemesraan dengan kelompok garis keras tersebut hingga kini masih belum bisa dipertanggungjawabkan oleh Anies Baswedan. Sehingga kami menilai majunya Pak Anies nanti di Pilpres 2024 sebagai suatu potensi persoalan bagi demokrasi dan ideologi negara ke depan, imbuhnya. Seandainya Pak Anies Baswedan kemudian memperoleh kendaraan politik dan masuk ke gelanggang Pilpres, Indonesia ke depan akan mengalami dinamika yang lebih rumit. Kenapa? Karena politik identitas akan menjadi strategi mainstream di dalam pemilu 2024. Sebelumnya, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU menyatakan penolakan keras segala bentuk politik identitas yang selama ini sering dilakukan banyak politikus, termasuk diantaranya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Penolakan itu ditegaskan oleh Ketua Umum PBNU Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf atau Gus Yahya. Kita menolak politik identitas apapun, apakah itu identitas etnik ataupun identitas agama, termasuk identitas NU gitu. Tidak boleh ada politik identitas, kita menolak itu, kata Gus Yahya dalam launching press conference Religion Forum R20, International Summit of Religion Leaders, di Jakarta pada Rabu 7 September 2022. Mohon jangan pakai politik identitas, terutama identitas agama, termasuk identitas NU. Tidak boleh mengeksploitasi identitas NU untuk politik. Menurut Gus Yahya, NU amat melarang adanya firqoh atau kelompok identitas. Firqoh itulah yang kemudian dijelaskan Gus Yahya sebagai perkara yang diharamkan dalam Al-Quran. Di dalam Islam ada betul di Al-Quran, itu kelakuan orang musyrik,
memecah belah agama masing-masing, dan berbangga diri dengan apa yang ada pada dirinya. Ini menjadi kelompok identitas, itu haram, kata dia. Pengasuh pesantren Rodatul Thalibin Rembang ini mengatakan dirinya sudah berkali-kali mengingatkan muslim lainnya agar tidak menciptakan permusuhan dengan kelompok muslim manapun, termasuk pada Wahabi-Wahabi maupun kelompok yang dianggap radikal. Ya, sama Yahudi saja saya santai bisa engage, melakukan kontak. Ya, kok sama-sama muslim tidak bisa, katanya. Terserah saja mereka mau lakukan apa, selama mereka bersedia hidup berdampingan dengan kita, menerima platform negara yang kita hidup bersama, sambung dia lagi. Keterangan ini juga sekaligus menjadi jawaban Gus Yahya mengenai tanda tanya publik soal hubungan NU dengan Hiduppa atau kelompok Hindu radikal di India dan Perdana Menteri Hungaria Viktor Orban. Terkait kelompok-kelompok radikal ini, kita tidak mau engage mereka dengan perspektif permusuhan. Tidak, ini cara untuk bisa hidup berdampingan dengan damai, tutur dia.